Yo cuy, lanjut lagi alur divine levelingnya. Dan sekarang, Lin Shu dan partinya udah ada tuh di depan sebuah gedung tua. Inilah tempat Dimensional Rift berada. Di saat mereka mulai masuk area gedung, mereka mulai merasakan ada energi yang sangat kuat di sekitar sini. Kalau gini sih udah fix lah ya, ada Dimensional Rift cuy. Kalau dari titik koordinat yang dikasih sama botak, ya bentar lagi mereka nyampe tuh. So, Lin Shu meminta semuanya buat siaga. Di sekitar Lin Shu, ia lihat tuh ada banyak jaring laba-laba. Selain itu, ada banyak juga cairan yang lengket. Kemudian tiba-tiba, satu tangan menarik salah satu temen Lin Shu. Tapi ternyata yang narik tadi cuma mayat cuy, kirain zombie. Tapi setelah diperhatikan, mayat itu di dalam tubuhnya ada sesuatu yang bergerak. Seekor parasit muncul dari dalam tubuh tadi. Hampir semua mayat yang ada udah dipenuhi cuy sama parasit-parasit itu. Lin Shu kini minta teman-temannya buat nyuekin aja tuh parasitnya. Toh mereka juga kakak nyerang, yang penting jangan sampai keinjek aja. Lagian kalau dilawan, cuma buang-buang tenaga, XP-nya dikit banget pula, nggak worth it cuy. Kemudian Lin Shu mikir, kalau ada banyak banget parasit yang kecil-kecil, pasti ada indukannya juga cuy. Sesaat kemudian akhirnya Lin Shu menemukan tuh Dimensional Rift yang mereka cari-cari sedari tadi. Semua temannya pada takjub cuy, karena ini pertama kalinya mereka bisa melihat Dimensional Rift itu kayak apa bentukannya. Namun Lin Shu merasakan ada sesuatu di dekat Dimensional Rift itu. Di saat Lin Shu mengaktifkan skill penglihatannya, nah ada monster ranking 6, Blue Wing Beetle dewasa. Ya inilah indukan dari parasit kecil-kecil tadi cuy. Untung tuh monsternya lagi molor. Jadi ya sementara amanlah Lin Shu dan partinya. Lin Shu segera memberikan arahan agar mereka semua bergerak perlahan dan mulai menginvestigasi sekitar cuy. Setelahnya mereka bisa langsung pergi dari sini. Di saat lagi nginvestigasi, mereka nemu tuh bebatuan yang keras banget. Kalau dibuat senjata pasti mantep nih. Tak lama kemudian, Lin Shu pun merasakan ada energi yang kuat di depan sana. Di saat mereka semua pergi buat ngelihat, mereka akhirnya menemukan ada sebuah Crimson Lotus Flame. Hah? Apa itu? Tanya Lin Shu cuy kepada Luoye. Luoye menjelaskan, bila sekilas emang kayak bunga biasa tuh. Tapi energi yang terkandung di dalamnya jauh melampaui kristal biasa. Kalau energinya banyak, berarti mereka bisa nyerap dong. Tanya Lin Shu cuy. Dengan keras Luoye melarangnya. Jelas tidak. Item ini sangat berbahaya. Meskipun sangat bagus kalau buat Lin Shu yang punya atribut api. Energi yang terkandung itu terlalu kuat. Kalau salah perhitungan sedikit saja, Lin Shu bisa-bisa jadi abu nanti. Tapi Lin Shu masih penasaran cuy. Kalau bawa balik boleh kan? Mereka bisa nyari tahu nanti cara menyerapnya. Ya kalau Lin Shu mau sih boleh aja. Tapi Luoye menambahkan, emang mereka punya wadahnya. Butuh wadah khusus loh buat ngebawa Crimson Lotus itu. Jadi makin tantrum cuy Lin Shu. Dah ribet banget. Mereka udah jauh-jauh kemarin. Masa sih mereka nggak dapat apapun gitu? Kalau mereka harus pergi nyari wadah khusus, keburu diambil orang nih nanti. Nggak perlu nunggu lama cuy. Ucapan Lin Shu langsung kejadian. Udah ada nih siswa lain yang kemari juga. Zheng Ning kenal tuh sama nih para bangke. Mereka merupakan murid kelas 2 dari cabang utara. Berbeda dengan party Lin Shu, party mereka ini udah prepare banget cuy buat ngamanin Crimson Lotusnya. Jelas Lin Shu protes lah. Lah enak banget main nyerobot air. Lin Shu yang duluan nemu. Emang kalau kami ngasih, lu punya wadahnya? Mau dibawa pakai apa? Kicep cuy Lin Shu. Lah gimana? Iya nggak punya wadah. Kemudian ketua kelas ini pun menawarkan sebuah barter. Gini aja deh. Nih, ada kristal rank 4. Ambil aja. Lalu Crimson Lotusnya bakal jadi milik kelas 2. Gimana? Tawaran nggak buruk kan? Oh ya jelas, Lin Shu mah kagak mau cuy. Buat apa kristal? Lin Shu punya banyak. Ya udah, gaskenlah, gelut aja. Luoye kini menyerang dengan pedangnya. Serangan-serangan dari Luoye ditahan cuy. Kemudian pertempuran pun pecah. Ketua kelas 2 kayaknya kenal cuy sama Luoye. Udah cantik, kuat, ganas, pakai pedang pula. Siapa lagi kan cewek yang kayak gitu? Cuma Luoye doang cuy. Kau Luoye kan? Tanya ketua kelas 2. Heran dia cuy, kenapa Luoye malah ada di kelas 10?
Bukankah dia harusnya ada di kelas 1? Alah, banyak bacot. No. Luoye makin membabi buta. Heran cuy, ketua kelas 2 ini. Lah, ternyata kelas 10 cabang selatan kuat-kuat banget ya. Lin Shu aja, solo tuh dia ngelawan 2 orang langsung. Sadar dia kalau mereka udah salah nyari gara-gara. Karena sadar mereka nggak kuat lawan Lin Shu dan temennya, si ketua kelas pun menyuruh buat cepet-cepet ambil Crimson Lotusnya. Satu orang dengan sigap bergerak menghindari pertempuran. Di saat orang ini mau ngambil Crimson Lotusnya, Lin Shu memperingatkan cuy, kalau jadi dia, Lin Shu nggak bakal berani tuh ngambil Crimson Lotus tadi. Lin Shu udah tahu cuy, monster kumbang yang lagi molor itu lagi ngelindungin Crimson Lotusnya. Kalau ada yang ngambil Crimson Lotus itu, pasti diserang tuh sama kumbang tadi. Tapi mereka nggak percaya cuy sama Lin Shu. Bodoh amat, dengan Crimson Lotus ini bisa jadi kaya raya mereka. Orang ini udah senang banget cuy bakal jadi kaya. Tapi tiba-tiba saja dari atas kumbang sayap siap menyerang. Nah, auto hilang dah tuh kepala tuh orang. Ternyata nggak cuma ada satu cuy. Kini gerombolan kumbang sayap mulai bermunculan. Melihat musuh yang dilawan udah di luar jangkauan, ketua kelas 2 pun menyuruh semua anggotanya buat kabur saja. Nyawa mereka lebih penting cuy daripada menjadi kaya. Lin Shu pun setuju cuy sama tindakan kelas 2 tadi. Akan sangat berbahaya kalau mereka tetap di mari. Tapi sayang, saat mau balik ini, para bangke kelas 2 menutup jalan keluarnya. Emosi banget cuy Zhang Yin. Emang bangke tuh orang. Pintu buat keluar malah diledakin. Dikarenakan udah kayak begini, ya udah deh. Lin Shu pun mau maju buat ngalihin perhatian tuh para kumbang. Yang lain nyari aja jalan buat keluar dulu. Lin Shu maju cuy. Kemudian ia membawa lari Crimson Lotus yang udah ada di dalam wadah. Karenanya, semua kumbang auto terfokus pada Lin Shu sekarang. Tapi, pelaran Lin Shu harus terhenti. Ada kumbang yang nyegat di depan Lin Shu. Serangan dari kumbang tadi membuat Lin Shu mental. Crimson Lotus yang ada di wadah jadi keluar cuy. Tanpa disengaja, Lin Shu jadi menyerap tuh energi dari Crimson Lotusnya. Lin Shu seketika merasakan panas yang sangat luar biasa. Ia menjerit kesakitan. Semua partinya jelas auto panik cuy. Skill Devour milik Lin Shu membantu proses penyerapannya. Tapi laju penyerapannya lemot banget cuy. Bisa meledak tubuh Lin Shu kalau kayak gini caranya. Hawa panas kini semakin brutal dirasakan sama Lin Shu. Sembari menebas para kumbang, Luoye jelas mengkhawatirkan keadaan dari Lin Shu. Lin Shu hanya bisa berteriak. Panas, sumpah panas banget. Rasanya kayak mau meledak. Tiba-tiba Luoye main masuk ke kobaran api. Kemudian ia pun memeluk Lin Shu. Dikarenakan Luoye punya atribut es, ia menggunakannya agar Lin Shu bisa menahan panas dari energi Crimson Lotusnya. Nah, gini dong, baru heroin cuy, kagak jadi beban. Biasanya kan cuma teriak-teriak doang tuh heroin. Nolongnya mah insya Allah. Contohnya, ya Sakura siapa lagi. Berkat keberanian dari Luoye, penyerapan dari Devour kini meningkat cuy. Perlahan tapi pasti, Lin Shu keadaannya mulai stabil. Sementara Luoye dan Lin Shu sedang berjuang sekuat tenaga buat hidup, anggota lain gak mau diam doang cuy. Mereka bakal nge-cover mereka berdua dari serangan para kumbang jahanam. Meskipun kumbang ini berada di atas kemampuan mereka udah diselamatin sama Lin Shu berulang kali. Maka sekarang, giliran mereka yang akan melindungi Lin Shu cuy. Zhang Yin dengan gagah berani menarik perhatian dari gerombolan kumbang di depannya. Berkat bantuan dari semua temannya, kini penyerapan Crimson Lotus berjalan lancar. Lin Shu merasa tubuhnya kayak senjata yang lagi ditempa. Kekuatannya semakin meningkat cuy. Akhirnya, setelah perjuangan yang mendebarkan, penyerapannya sukses cuy. Lin Shu mendapatkan 300 juta XP sebagai imbalannya. Auto dah naik ke level 21 dia. Kini, dikarenakan Luoye terlalu banyak menggunakan energinya, jadi lemes dia sekarang. Lin Shu pun memberikan potion pada Luoye. Pulihkan tenagamu dulu. Lin Shu mau ngebantu Zhang Yin dan yang lainnya. Luoye jelas coy, masih khawatir dia sama Lin Shu. Lin Shu orangnya nekat banget. Tapi, kalau melihat semua temannya lagi kelimpungan, Lin Shu jadi nggak tega cuy. Apalagi Lin Shu merasa, energinya masih saja meluap-luap. Kalau ia kagak ngeluarin energi buat gelut, ia merasa bakal bisa meledak kapan saja.
Kini ketika posisi Zhang Yin lagi terpojok, Lin Shu dengan sigap membantunya cuy. Lin Shu berkata, segera menjauh dari sini. Soal kumbang, biar saja dia yang mengurusnya. Kondisi Lin Shu sekarang, ia merasa energinya kacau dan meluap-luap cuy. Di saat kumpulan kumbang mulai mengepungnya, Lin Shu kini menunjukkan kemampuan barunya. Berkat itu, semua kumbang yang ada di dekatnya auto meledak. Puluhan juta XP Lin Shu dapatin cuy dari kumbang-kumbang bangke ini. Jelas Lin Shu sumringah, gila banget XP-nya. Semua anggota jelas kaget cuy dengan performa dari Lin Shu. Nambah OP aja nih orang. Pelan-pelan apa? Gimana cara mereka ngejar Lin Shu kan kalau Lin Shu cepet gitu OP-nya? Kini Lin Shu lagi fokus cuy. Masih ada banyak kumbang yang harus ia kalahkan. Perlahan tapi pasti, Lin Shu menyingkirkan tiap kumbang yang menyerangnya. Serangan-serangan Lin Shu ini efeknya brutal cuy. Ledakan terjadi di mana-mana. Melihatnya, Zhang Yin malah khawatir cuy. Kondisi Lin Shu ini kayak aneh gitu. Lin Shu sedari tadi kayak lagi kesurupan orangnya. Apalagi, energi yang Lin Shu pakai bukan berasal dari dalam dirinya. Luoye yang udah pulih kini menjelaskan cuy, bila semua itu berkat Crimson Lotus. Semua itu Lin Shu lakukan biar kelebihan energi pada dirinya bisa keluar cuy. Kalau nggak dikeluarin, bisa meledak tuh tubuh dari Lin Shu. Zhang Yin langsung nangkep cuy omongan dari Luoye. Meskipun Lin Shu OP banget, Lin Shu masih dalam bahaya ternyata. Ya untuk masalah Lin Shu bisa dipikir nanti aja cuy. Mereka harus segera tuh nyingkirin para kumbang yang mengganggu ini. Luoye kini maju. Menggunakan skill S-nya, ia membekukan satu kumbang. Melihatnya, Lin Shu jadi siap cuy buat melakukan combo. Padahal cuma tusukan biasa loh, tembus tuh cangkang kumbang yang sangat keras itu. Luoye pun menjelaskan cuy, cangkang dari kumbang tadi jadi rapuh setelah dibakar kemudian dibekukan. Jadi ya wajar aja, Lin Shu bisa dengan mudah menembus cangkangnya. Walah, gitu. Ya kalau gitu mah, main combo aja tuh Lin Shu sama Luoye. Lin Shu dengan lantang berkata, pasangan kekasih ini akan menghancurkan mereka semua. No, punya mulut tuh dijaga ya. Mentang-mentang ditolong, jangan kegeeran dah. Setelah pertengkaran kecil tadi, kumbang dengan jumlah yang lebih banyak muncul menyerang. Kini partai Lin Shu siap membackup cuy. Mereka akan ngurusin yang kecil-kecil, sementara Lin Shu sama Luoye urus aja tuh yang gede-gede. Mereka bertempur sekuat tenaga. Dengan Lin Shu yang memimpin komandonya, semua kumbang-kumbang bangke ini bisa mereka ratakan cuy. Zhang Yin masih gak percaya. Mereka bener-bener selamat loh dari kepungan dari monster rank 6. Semua ini emang berkat Luoye dan Lin Shu. Ya, Lin Shu sih gak apa-apa kalau mau muji cuy. Tapi kok sekarang pada ngejauh kayak gitu ya? Pada ngapain dah? Li Jiang mengatakan cuy, Lin Shu itu udah kayak tungku. Semakin ada di dekatnya, makin panas hawanya. Rasanya kayak dibakar gitu. Yah, kalau gitu mah ya udahlah ya. Lin Shu gak apa-apa cuy. Sembari ngecengin Lin Shu yang masih kepanasan, suasananya kini lagi damai cuy. Ya biarkanlah mereka bercanda tawa sejenak untuk melepaskan ketegangan ya kan. So, setelah puas melepaskan ketegangan, kini Lin Shu mengajak partinya buat gerak nyari monster cuy. Ia perlu gelut lagi nih buat ngilangin energi yang berlebihan. Jadilah tuh, sekarang mereka semua udah ada di area perkotaan yang ditinggalkan. Baru aja mereka sampai, suasana langsung berubah mencekam. Kabut tebal menyelimuti wilayah ini cuy. Kabut yang dingin, tajam, seperti menyembunyikan sesuatu yang mengintai dari balik bayang. Lin Shu kini menyuruh semua buat tetap waspada. Bisa saja loh, ada monster yang lagi sembunyi di dalam kabut ini. Baru aja Lin Shu bilang gitu, Zhang Yin gini ditarik tuh sama monster. Untung saja, refleks dari Lin Shu masih tajam. Dengan satu tebasan cepat, ia menebas makhluk yang menarik Zhang Yin ini. Tapi itu ternyata baru permulaan. Suara-suara aneh ini mulai terdengar. Suara geraman rendah, disusul langkah kaki dan bau busuk yang menyengat. Dari balik kabut, kerumunan zombie muncul tanpa henti. Pertempuran pun tak bisa dihindari. Kabut tebal ini bikin suasana jadi makin kacau balau. Zombie datang dari segala arah. Lin Shu berputar, membakar, menebas. Namun jumlah zombinya kagak berkurang. Banyak banget anjir. Dan celakanya, dikarenakan kabut yang begitu padat, Lin Shu pun terpisah dari timnya. Zhang Yin,
Luoye, di mana kalian? Tak ada jawaban cuy. Hanya geraman dan langkah kaki yang terus berdatangan. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya Lin Shu berhasil tuh menyingkirkan semua zombie yang ada di sekitarnya. Nah sekarang, saatnya untuk mencari teman-temannya yang lagi mencar coy. Tapi baru saja melangkah, datang lagi masalah. Kini Lin Shu diserang entah dari mana. Dan ternyata dari balik kabut itu muncul sekelompok siswa lain. Ya, itu adalah anak-anak dari kelas 2. Melihat Lin Shu yang lagi sendirian, mereka mengira cuy semua teman Lin Shu telah mogok. Lah kocak, orang mereka semua selamat. Lin Shu berkata bila ia berhasil meratakan para kumbang rank 6 itu. Jelas kagak percaya coy, anak-anak kelas 2 ini. Omong kosong Lin Shu. Tapi saat dilihat-lihat, tubuh dari Lin Shu kok ngeluarin energi yang familiar ya. Baru sadar mereka cuy, kalau Lin Shu telah menyerap Crimson Lotus Flame-nya. Kenapa tubuhmu belum meledak? Ini gak mungkin, ucap ketua kelas 2. Setelah melihat energi Lin Shu yang masih tak stabil, kini mereka semua berencana mengeroyok Lin Shu cuy. Setelah berhasil mengalahkan Lin Shu, mereka bakal nyerap energi yang keluar dari tubuh Lin Shu. Yah, Lin Shu mah santai aja. Mau gelut, silahkan saja tantang Lin Shu cuy. Dengan bedanya Lin Shu berkata, rank 4 kayak mereka, emang kuat ngelawan Lin Shu. Bacot, ketua kelas 2 ini kini maju menyerang Lin Shu. Lin Shu solo cuy melawan party kelas 2. Setiap serangan-serangan dari mereka, Lin Shu bisa menghindarinya. Dan di saat Lin Shu membalas serangannya, auto terbang tuh musuhnya cuy. Gila, kuat banget si Lin Shu. Nah loh, auto ketar-ketirkan sekarang mereka. Dikarenakan merasa tak sanggup melawan Lin Shu, ketua kelas 2 kini meminta backingannya buat membantu juga. Kini dari balik bayangan, 3 orang muncul dan mendekat. Kodashi Katsuya, ia berkata bila kelas 2 cabang utara memang kagak guna. Ngelawan 1 orang aja kagak becus kayak gitu. Melihat Kodashi ini, kaget cuy Lin Shu. Lah, ngapain kelas 4 dimari dah? Apakah mereka juga ikut kompetisinya? Iya, kami juga ikut, tapi bukan sebagai peserta. Tugas kami ialah menyingkirkan kalian semua, ucap Kodashi cuy. Setiap tahunnya, pasti cuy, ada korban di setiap kompetisi diadakan. Lin Shu ngira kalau semua korban paling ya kena serang monster. Ternyata ada orang-orang bangke kayak Kodashi yang menjadi penyebabnya. Apa kabut ini juga ulah kalian? Tanya Lin Shu cuy. Kodashi pun menjelaskan, bila kabut ini tuh berasal dari makhluk tingkat tinggi. Ia lagi molor di sekitar sini. Dikarenakan kabut ini tebal, jadi inilah tempat yang bagus buat orang-orang kayak Kodashi buat memburu para siswa baru. Tak mau banyak bacot, Lin Shu pun maju cuy. Kekuatan Lin Shu yang meledak-ledak dengan mudahnya membuat 2 orang langsung tumbang. Setiap serangan-serangan dari Lin Shu yang kena menyebabkan rasa panas yang luar biasa. Kodashi langsung sadar, Lin Shu lagi membuang energi yang berlebihan. Jikalau mereka terus-terusan mendekat kepada Lin Shu, malah Lin Shu bisa seneng cuy, karena energinya bisa kebuang. Karenanya, mereka cukup melihat saja dari jarak aman. Toh dilihat-lihat, Lin Shu udah ada pada batas limitnya. Biarkan saja dia, entar juga meledak sendiri. Setelah meledak, mereka jadi bisa menyerap energi itu jadi milik mereka. Harus diakui cuy, sungguh pengamatan yang luar biasa dari Kodashi. Dalam waktu singkat, ia sudah bisa merencanakan semua itu. Kalau gini kan Lin Shu jadi susah ya. Mikir nih dia, gimana nih? Ia harus segera mencari Luoye buat neken energinya. Tapi tiba-tiba, Kodashi muncul di belakang Lin Shu. Kau pikir kami cuma lihat doang ha? Anyo. Nggak kena coy. Luoye kini kembali datang menyelamatkan Lin Shu. Segera tuh Luoye mengeluarkan energi esnya buat neken energi api milik Lin Shu cuy. Melihat Luoye yang menekan energi dari Lin Shu, jelas Kodashi nggak bakal ngebiarin mereka. Pertempuran pun kini kembali pecah. Lin Shu dan Luoye bertarung dengan sengitnya. Kaget cuy Kodashi, ternyata Luoye itu jauh lebih kuat ketimbang Lin Shu cuy. Dalam sekejap saja, Luoye bisa ngeratain orang-orang yang lagi mengabungnya. Dikarenakan Luoye itu cukup merepotkan, Kodashi menyuruh semuanya buat nyingkirin Luoye aja dulu. Kalau kagak, mereka bakal kebantai nanti. Melihatnya jelas, Lin Shu nggak tinggal diam lah. Keduanya kini saling menjaga punggung masing-masing. Sekarang, Lin Shu pun melompat sangat tinggi. Dengan Milky Way Station-nya,
Lin Shu menyingkirkan kroco-kroco yang mengganggu. Nah, kini sisa 2 orang doang nih cuy. Lin Shu tanpa pikir panjang menerjang sekali lagi. Merasa kagak bakalan mampu menahan serangan dari Lin Shu, Kodachi kini menggunakan ketua kelas 2 sebagai tameng hidupnya cuy. Nah, auto mokatlah dia. Setelah itu, Lin Shu pun kembali mengejarnya cuy. Ia tidak akan membiarkan Kodachi pergi begitu saja. Dikarenakan Kodachi ingin menyerap energi Crimson Lotus, nih Lin Shu bakal ngasih sedikit cuy energinya. Lin Shu kini mencengkram satu lengan milik Kodachi. Panik dah tuh Kodachi cuy. Ia berkata, ia adalah bagian dari Lunar Wing Legion. Kalau Lin Shu menyingkirkannya di mari, maka pasti Lin Shu bakal mokat nanti. Lah, memang Lin Shu peduli apa? Ia aja gak tahu tuh apaan tuh lunar-lunar. Di saat Lin Shu lengah ini, Kodachi memotong lengannya sendiri. Dan ia pun langsung kabur cuy untuk menyelamatkan dirinya. Cengohlah Lin Shu. Padahal tadi ia cuma mau bergaya doang. Malah kabur tuh mangsanya. Ada. Setelah kejadian tadi, nanya tuh cuy Lin Shu sama Luoye. Tahu gak sih Lunar Wing itu apa anda? Luoye menjelaskan cuy, bila Lunar Wing itu merupakan kelompok bayaran terkuat di dunia. Mereka menerima segala macam tugas. Bahkan kekuatan mereka bisa loh buat ngeratain sebuah negara kecil. Mereka itu terkenal suka balas dendam. Kalau ada yang menyinggung mereka, pasti bakal diuber-uber sampai mokat. Lin Shu jelas panik cuy mendengar semuanya. Walawe, kirain cuma organisasi biasa. Ternyata kuat juga lunar itu. Lalu gimana dong nasibnya sekarang? Luoye berkata, lah ngapain takut dah. Kalau mereka datang, tinggal ratain aja ya kan. Simple tuh. Ya bener juga sih kata Luoye cuy. Masalahnya Lin Shu itu masih lemah. Lagian kalau kondisi Lin Shu yang sekarang dibiarkan, Luoye merasa Lin Shu bakal meledak. Energi Crimson Lotus sungguh di luar batas cuy. Luar biasa panasnya. Energi es milik Luoye nggak bakal sanggup cuy terus-terusan menahannya. Auto lemas cuy Lin Shu. Tapi dia ingat, tadi si Kodachi bilang kalau kabut ini adalah ulah dari monster tingkat tinggi. Kalau bisa nyiptain kabut kayak begini, elemen dari monster itu harusnya es bukan? Ya kalau gitu sih pas cuy. Luoye pun mengajak Lin Shu buat menuju ke sumber kabut ini. Di saat mereka mulai masuk ke dalam kabut, mereka udah disambut tuh sama kawanan monster rank 5. Sementara Lin Shu yang lagi gelut ngelawan para monster, Kodachi yang selamat lagi merban lengannya tuh cuy. Dikarenakan dah buntung, entar mau masang lengan mekanik tuh dia. Tapi sebelum itu, ia bakal nyari perhitungan dulu nih sama Lin Shu cuy. Dengan menaiki pesawatnya, ia terbang, kemudian menyerang monster tingkat tinggi yang lagi tidur. Gara-gara itu, kini monsternya auto ngamuk cuy. Frost Crystal Bird. Monster ini ada di tingkat 8. Satu kepakan sayapnya membuat Lin Shu dan Luoye merasakan angin yang sangat dahsyat. Apakah Lin Shu bisa melawan monster yang 8 tadi cuy? Sekarang, setelah terbangunnya Force Bird, semua monster yang ada di dekatnya auto kabur cuy. Melihat gelombang monster yang sangat banyak itu, Luoye menyarankan agar dirinya dan Lin Shu untuk mundur dulu cuy. Mereka harus mencari tempat yang tinggi. Makanya sekarang mereka berdua pun masuk tuh ke dalam sebuah gedung. Sementara itu, kemunculan dari Force Bird ini menarik perhatian dari Zhou Qiqing. Ia dan anak kelas 1 lainnya lagi mantau situasinya cuy. Zhou Qiqing telah memposting di Web Hunter bila monster rank 8 telah muncul di mari. Pasti sebentar lagi bakal banyak ada orang tuh yang kemari cuy. Rencananya sih, Zhou Qiqing mau menunggu sampai orang-orang tadi membereskan monster itu. Pas ada kesempatan, baru deh dia bakal beraksi cuy. Kemudian, Lin Shu dan Luoye kini udah ada tuh cuy di atas gedung. Melihat chaosnya keadaan di bawah sana, Lin Shu jadi khawatir tuh sama partinya yang lain. Apakah mereka bakal baik-baik aja ya? Tak lama kemudian cuy, rombongan pesawat kini mulai berdatangan. Salah satu pesawat kini mendarat tuh di tempatnya Lin Shu. Dari dalam pesawat tadi, muncul tuh beberapa orang yang turun cuy. Di saat melihat orang keluar dari pesawat itu, auto waspada cuy Lin Shu. Harusnya sih kalau dilihat-lihat, orang tua ini ada di rank 7. Orang tua ini berkata agar Lin Shu santai saja. Ia tidak tertarik ngurusin para bocah ingusan. Malah nanya dia cuy, sudah lamakah monster Force Bird-nya muncul? Apakah sudah ada orang yang mencoba melawannya?
Lin Shu menjawab, bila tadi awalnya tuh monster tidur dengan santai. Tapi ada orang bangke yang bangunin tuh monster. Baru aja tuh dia bangun. Jadi ya belum ada yang lawan monster itu. Mendengarnya tanpa buang waktu, mereka pun langsung OTW cuy buat ngelawan monster Forcebird itu. Forcebird yang lagi terbang. Melihat orang-orang asing mencoba mendekatinya, langsung menyeranglah dia. Serpihan es pun diluncurkan. Melihatnya, Pak Tua ini pun memerintahkan untuk menembakkan meriam laser. Pesawat kini sudah siap mengisi energi lasernya cuy. Enyo, tembakan dahsyat tadi membuat Forcebird terjatuh. Merasa Forcebird udah sekarat, Pak Tua pun menyuruh yang lainnya buat segera menghabisinya cuy. Tapi nyatanya, Forcebird ini tidak tergores sama sekali. Orang-orang yang mau menyerangnya harus menerima akibatnya sekarang. Tidak hanya kuat cuy, Forcebird ini juga ternyata cerdik. Ia pura-pura terjatuh agar para musuhnya itu lengah. Lagi dan lagi, Pak Tua ini pun meminta agar meriam sekali lagi ditembakkan. Sebelum energi dari meriam laser terkumpul, Forcebird menyerang dengan angin tornado. Akibatnya, meriam-meriam laser tadi auto hancur cuy. Lu ya tahu cuy, kalau meriam-meriamnya udah hancur, inilah saatnya pertempuran yang sebenarnya akan dimulai. Nanya Lin Shu, apa ada seniman bela diri yang lain? Oh ya jelas, banyak lah. Setelah meriam-meriam tadi hancur, satu persatu seniman bela diri mulai menambahkan diri dan mulai menyerang Forcebird itu. Meskipun tujuan mereka itu sama semua, tapi mereka merupakan saingan cuy. Ya meskipun dilawan oleh banyak orang, kekuatan dari Forcebird ini emang dahsyat banget cuy. Melihatnya Lin Shu sampai ngeri sendiri. Gila banget cuy. Tapi Luoye mah biasa aja dia. Luoye dulu udah pernah ikut cuy raid monster tingkat tinggi kayak gini. Makanya sekarang dia menyarankan agar mereka sebaiknya rehat aja dulu. Rank 8 ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 harian dah. Hah? Selama itu? Tanya Lin Shu cuy. Ya emang lama. Dulu Luoye pernah ikut keluarganya cuy. Di saat ia masih berusia 10 tahun. Ia diajak tuh sama keluarganya buat nge-raid monster rank 9. Mereka aja butuh waktu seminggu full untuk mengalahkan monsternya. Welah dalah, ngeri banget anjir. 10 tahun udah diajak raid aja dia. Lin Shu ampe kagak tahu lagi dah mau ngomong apaan. Luoye pun menambahkan cuy, ia kan masih kecil waktu itu. Jadi ya, ia cuma melihat dari pinggiran aja. Ya supaya Luoye dapat pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Heran Lin Shu cuy. Keluarga Luoye tuh keluarga kayak apaan sih? Anak sekecil itu udah diajak raid monster tingkat tinggi. Lagian rank 8 aja di mari. Udah ratusan orang loh yang menyerang. Tuh Forcebird masih aja tetap hidup. Keluarga Luoye bisa dengan santainya ngelawan monster yang 9 sembari mengajak anak kecil lagi. Ngeri. Dan tidak terasa waktu pun berlalu cuy. Lin Shu yang baru saja bangun dari kultivasinya merasa para seniman bela diri yang ada di depannya itu luar biasa. Mereka sudah bertarung sepanjang hari loh melawan Forcebird itu. Tapi semua perjuangan mereka mulai kelihatan cuy. Forcebird kini sudah ada di ujung tanduknya. Ditambah lagi, kini rombongan pesawat milik aliansi mulai berdatangan lagi. Hujan laser terarah ke arah Forcebird. Kalau begini mah Lin Shu yakin pasti sebentar lagi kalah tuh Forcebird-nya. Kapan mereka akan bergerak? Tanya Lin Shu cuy pada Luoye. Luoye menyarankan agar mereka santuy aja dulu. Jangan terlalu gegabah. Siapapun yang maju bakal jadi target dari orang-orang di sana. Mereka harus menunggu cuy sampai orang-orang yang bersembunyi di balik bayangan menampakkan diri mereka. Kini Forcebird yang tumbang membuat para seniman bela diri jelas bersuka cita. Bener kata Luoye tadi cuy. Di saat ada orang yang mengklaim kristal rank 8 adalah miliknya, para seniman bela diri yang lain mulai bermunculan. Mereka mulai memperebutkan kristalnya. Tembakan laser dari aliansi semakin membuat chaos suasana. Para seniman bela diri kini harus bertempur tuh cuy sama meriam laser itu. Melihat kekacauan tadi, Luoye berkata bila inilah saatnya buat mereka bergerak. Tapi sebelum bergerak, Zhang Yin dan yang lainnya ternyata bisa menemukan Lin Shu cuy akhirnya. Zhang Yin kini mengasih tahu bila semua murid udah dievakuasi. Mereka sebaiknya ikut juga.
Tapi Lin Su berkata, bila dia dan Luoye bakal tetap dimari cuy. Mereka bisa kembali duel aja. Alasannya cuma satu. Luoye dan Lin Su harus mendapatkan kristal itu cuy demi Lin Su. Kalau Lin Su gagal mendapatkan kristalnya, fiksi bakal meledak dia. Karenanya, kini Zhang Yin dan yang lainnya langsung evakuasi aja cuy. Mereka berharap Luoye dan Lin Su akan berhasil. Sementara itu, tidak cuma Luoye dan Lin Su cuy yang mulai bergerak. Zhu Qixing juga udah siap nih. Setelah tembakan meriam tadi berhenti, ia pun melemparkan bab asap untuk menghalangi pandangan orang-orang yang ada di dekat monster itu. Melihat asap ini, Luoye pun menyuruh mereka supaya bergegas cuy. Ia meminta Lin Su buat ngeluarin Roni. Roni itu peka banget cuy sama kristal. Seharusnya di kepulan asap yang kayak gini, Roni bisa tuh menemukan kristalnya. Kemudian, sampailah mereka cuy di depan mayat dari Force Bird ini. Akhirnya, mereka mendapatkan kristal rank 8 tanpa bertarung. Makasih buat Qixing lah. Karena dia, Lin Su jadi bisa tuh cuy dapetin kristalnya. Setelah mendapatkan apa yang mereka incar, waktunya buat kabur ya kan. Sementara itu cuy, Qixing yang baru aja nyampe. Kagetlah dia, kristalnya udah kagak ada. Lah, kelamaan bang, udah dicomot Lin Su tuh. Apesnya lagi. Udah gak dapet kristal, Qixing malah ketahuan cuy mau ngambil kristalnya. Dikarenakan gak mau terlibat kerusuhan, Qixing pun kembali menggunakan bom asapnya buat kabur dulu. Anjir lah, udah kagak dapet, malah dituduh yang nyuri. Qixing bertekad, ia bakal nemuin orang yang mengambil kristalnya. Sementara itu yang ngambil, lagi full senyum tuh Lin Su cuy. Namun saat Lin Su mau melihat kristal di dalam tasnya, lah kok jadi telur gini? Kristalnya kemana hei? Kok hilang? Padahal tadi Lin Su bener-bener ngambil kristalnya loh. Kok malah jadi telur gini? Apa gunanya nih telur anjir? Luoye udah kagak kaget lagi cuy dengan kekocakan Lin Su itu. Ia menjelaskan, bila telur itu, kalau netes bisa jadi Force Bird juga, tingkat 8 pula. Kalau Lin Su bisa merawatnya, bisa jadi tunggangan yang OP nanti. Memikirkannya, Lin Su jadi makin tertarik coy. Kemudian Luoye pun memberikan kristal tingkat 8 yang tadi Lin Su lupa bawa. Untung aja Luoye tadi berhasil ngamanin cuy. Kalau kagak, ya nggak tahu lagi dah gimana nasib Lin Su. Kocak banget Lin Su emang. Dikarenakan mereka kagak punya banyak waktu, Luoye pun menyuruh Lin Su buat segera menyerap kristal ini. Sementara itu cuy, Qixing yang gagal mendapatkan kristal tingkat 8-nya lagi emosi nih dia cuy. Bangke, ada aja yang nyuri kristalnya. Untung tuh dia masih punya alat pelacak kristal. Harusnya dengan ini mereka bisa melacak di mana kristal 8 itu dibawa kabur. Di saat melihat alat itu, titik merah kini mulai bermunculan cuy. Titik-titik itu adalah kristal yang mereka miliki. Akhirnya mereka bisa menemukan di mana kristal 8 itu berada. Titik di daerah ini warnanya sangat pekat cuy. Itu pertanda bila kristal tingkat 8 ada di sana. Dikarenakan lokasinya masih dekat dari situ, gaskanlah cuy, Qixing dan partinya OTW ke tempat kristal itu berada. Sementara Lin Su yang masih menyerap kristalnya, zombie kini mulai mendekat ke arahnya. Ditambah dengan Qixing yang juga OTW kemari. Kira-kira apakah Lin Su masih bisa selamat cuy? Dan sekarang, zombie yang lagi pada nyerang Lin Su, sekuat tenaga tuh ditahan oleh Luoye. Tidak terhitung cuy, berapa banyaknya tapi Luoye bisa tuh ngatasinnya. Ya, walaupun rada ngos-ngosan gitu dia. Ngelihat keadaan dari Lin Su ini, ia tak bisa memastikan seberapa banyak yang telah Lin Su serap dari kristalnya. Yang pasti, energi yang tak terkendali milik Lin Su kini mulai stabil cuy. Namun tiba-tiba, suara familiar terdengar berkata, ternyata kalian pelaku yang mengambil kristal rank 8-nya. Zhu Qixing telah sampai di sana cuy. Dikarenakan keluarga Qixing dan Luoye memiliki hubungan yang sangat baik, Qixing mau bikin simpel aja cuy. Serahin aja kristalnya. Kemudian Lin Su dan Luoye boleh pergi saja. Lah, kocak bukan? Mana mau ya kan? Orang Lin Su aja lagi nyerap tuh kristalnya. Jelas Qixing tidak akan tinggal diam. Ia menyuruh anak buahnya buat ngurus Lin Su cuy. Luoye biarkan dia saja yang mengatasinya. Dua orang kini mengarah kepada Lin Su. Luoye sekuat tenaga buat menahan mereka. Tapi ya tentu Qixing menghalanginya. Kristal itu adalah milikku, ucap Qixing.
Kini dua orang kroco dengan bebas mendekati Lin Shu cuy. Di saat merasa kristalnya akan menjadi milik mereka, tangan mereka berdua dicengkram. Kalian pikir kalian bisa merebutnya? Kini panasnya api dan dinginnya es dirasakan kedua orang tadi. Setelah melemparkan kedua kerucut tadi, Lin Shu udah siap dengan Phoenix Fury-nya. Serangan api Lin Shu bisa dihindari cuy, tapi berkat itu Lin Shu bisa membeli sedikit waktu. Dengan Storm Blossom-nya, Lin Shu menghancurkan langit-langit, kemudian ia menarik Luoye untuk kabur bersama. Sekali lagi cuy, Lin Shu lolos dari mara bahaya. Jelas hal ini semakin membuat Qixing menjadi emosi. Di saat ia mau ngelacak, energinya udah nggak bisa kedetek cuy. Ini pertanda Lin Shu udah sebagian besar menyerap kristal tadi. Emosi Qixing semakin memuncak. Lin Shu, tunggu saja kau. Sementara itu, Lin Shu yang ada di dalam sebuah gubuk. Kini akhirnya dia bisa menyerap seluruh energi dari kristal tingkat 8-nya cuy. Lin Shu langsung naik ke level 25. 3 level langsung cuy. Berkat itu, Lin Shu sekarang udah jadi rank 5. Selain itu, ia juga dapat skill baru cuy, yaitu Clone. Setelah itu, Luoye pun menghambarinya. Luoye yang melihat Lin Shu selesai menyerap kristal 8 seutuhnya. Kaget cuy dia, gila banget Lin Shu. Biasanya, waktu yang dibutuhkan untuk menyerap kristal tingkat 8 itu 3 harian loh. Lin Shu cuma butuh sehari doang. Kiki banget emang. Dikarenakan urusan mereka udah kelar di sini, Luoye ngajak buat cabut dulu cuy. Karena ini adalah hari terakhir di mana kompetisi akan berakhir. Dan singkat cerita, Lin Shu dan Luoye kini udah sampai tuh di zona aman. Di sini mereka ketemu lagi sama partinya. Tapi kali ini, partinya lagi ada urusan sama anak kelas 1 dari cabang utara. Apa yang terjadi? Tanya Lin Shu cuy pada timnya. Zhang Nin pun menjelaskan bila anak-anak bangke ini nyolong kristal dari mereka. Melihat ada Lin Shu, sang pemegang ranking 1 seluruh kelas tahun pertama, Hong Ouyang jadi excited cuy. Ia memperkenalkan dirinya serta Jin Zhentian yang satu kelas dengannya. Lin Shu inget cuy nama-nama orang itu. Walah, ternyata kalian si peringkat 3 dan 4 itu toh. Kalian itu ada di bawahku, ucap Lin Shu. Mendengarnya, jengkel cuy Hong Ouyang. Ia pun nantangin gelut, tentunya dengan taruhan. Siapapun yang menang berhak mengambil semua kristal dari yang kalah. Oh ya jelas Lin Shu mah oke-oke aja. Kini dirinya dan Luoye siap bertarung melawan mereka. Hong Ouyang kini menerjang cuy. Benturan dengan Lin Shu tak terhindarkan. Sementara Lin Shu yang tarung sama Ouyang, Luoye harus ngelawan sesama cewek cuy. Zhentian heran, kenapa Luoye malah memilih gabung dengan kelas para sampah? Dikarenakan kebanyakan bacot, ya udah Luoye pun nyerang duluan. Gak suka basa-basi cuy dia. Sementara itu, menghadapi serangan-serangan dari Lin Shu, jadi heran Ouyang. Lah, Lin Shu udah naik ke rank 5 tuh. Padahal setahunya Lin Shu itu masih ada di rank 4. Dikarenakan terus-terusan dihujani serangan oleh Lin Shu, ego dari Ouyang jadi kesenggol cuy. Masa iya sih dia kalah dari sampah ini? Makan nih, Earthbreaker. Serangan itu ditahan sama Lin Shu cuy. Akibatnya jadi mental tuh Ouyang. Menang dari adu kekuatan tadi, Lin Shu sekarang makin jadi tak terkontrol mulutnya. Cuma segini doang kemampuanmu. Easy banget anjir, dasar lemah. Kini Lin Shu pun maju lagi cuy. Rentetan serangan dari Lin Shu membuat Ouyang hanya bisa bertahan saja. Akhirnya ada satu serangan cuy yang bisa menggoresnya. Serangan itu membuat emosi dari Ouyang akhirnya memuncak. Beraninya kau, akan kukirimkan kau ke neraka. Earthbreaker milik Ouyang disambut Storm Blossom milik Lin Shu. Lagi-lagi cuy, Ouyang kalah dalam adu kekuatan. Goresan yang kena di kakinya membuat kakinya seakan membeku. Tapi belum kelar kawan, Lin Shu kini melompat, siap dengan serangan apinya. Dikarenakan kagak bisa gerak, Ouyang hanya bisa menahan dengan skill Wall of Sand-nya cuy. Kobaran api menyelimuti Ouyang. Lin Shu mengira ia sudah pasti menang kalau gini. Tapi ternyata Ouyang bisa bertahan. Kini Ouyang pun maju cuy. Ia akan menggunakan skill yang ia simpan buat melawan Qixing nanti.
Tapi dikarenakan Lin Xiu itu kuat, jadi ia akan menjadikan Lin Xiu orang pertama yang akan merasakannya. Fajra Annihilation Slash. Lin Xiu yang kaget langsung mikir cepat. Ia tidak bisa cuy mantulin serangan tadi, makanya ia harus adu kekuatan lagi. Lin Xiu kini bersiap melemparkan tombaknya. Milky Waste Descent milik Lin Xiu bertabrakan dengan serangan Oh Yang. Ledakan brutal tercipta. Keduanya sama-sama mental. Melihat pentolan kelasnya terluka, Keroco kelas 1 mau nolong cuy. Tapi Oh Yang meminta mereka buat nolong Zetian saja. Luoye bukan tandingannya. Melihat Luoye yang mau dikeroyok, Zhang Yin dan yang lainnya jelas kagak diam doang lah. Mereka siap bertempur habis-habisan. Kini pertempuran pun kembali pecah. Dikarenakan senjata mereka sama-sama dilempar tadi, Oh Yang pun ngajak adu kepuk saja coy. Oh Yang kini maju dengan Sandfist-nya. Lah, dikira Lin Xiu nggak bisa mukul apa ya? Dengan Silver Thunder Burst-nya, benturan kembali terjadi. Dan lagi-lagi, benturan dimenangkan oleh Lin Xiu. Oh Yang auto tersungkur coy. Tidak hanya Lin Xiu coy yang meraih hasil gemilang, Luoye juga udah menyelesaikan tugasnya. Dikarenakan takut Luoye bakal menebas dirinya, Zentian menyerah. Dikarenakan kelas 1 udah kalah, jadi Lin Xiu mau nagih janji mereka cuy. Mana kristalnya? Tapi Oh Yang hanya mau memberikan sepertiga saja cuy. Jikalau Lin Xiu masih kekeh mau minta semuanya, ya udah gelut aja lagi sampai bener-bener mokat. Tapi Lin Xiu akhirnya setuju. Ia mau menerima sepertiga saja cuy. Lin Xiu udah mikirin semuanya. Jikalau pertempuran ini diteruskan, keadaannya tidak menguntungkan baginya. Apalagi tahu sendiri kan, Zhang Yin dan yang lainnya itu kan kemampuannya di bawah rata-rata tuh. Jadi dapat sepertiga aja, ya udah lumayan lah buat nambah-nambah poin mereka. Kini setelah kelas 1 menepati janjinya, mereka pun cabut cuy. Setelah kelas 1 tadi pergi, Lin Xiu yang lukanya lumayan parah, akhirnya tak bisa lagi bersikap sok keren. Ia tumbang cuy. Oh Yang bener-bener kuat. Melihat keadaan dari Lin Xiu, Zhang Yin dan yang lain jelas khawatir cuy. Tapi Lin Xiu berkata bila semuanya masih aman, enjoy saja. Sekarang bukan waktunya buat khawatir. Mereka harus segera kembali. Waktu kompetisi ini udah mepet banget cuy. Sementara Lin Xiu yang masih OTW, kini di pusat perhitungan poin diumumkan bila kelas 1 cabang utara mendapatkan 258 poin. Dikarenakan Oh Yang cedera parah, Zentian menyuruh yang lain buat ngebawa Oh Yang ke ruang medis dulu. Biarkan dia yang mengurus sisanya. Setelah itu, Qixing pun kini datang buat melakukan perhitungan juga. Hanya 258 poin? Sepele. Setelah dihitung, hasil dari party Qixing, mereka memperoleh 280 poin. Mereka auto jadi yang pertama coy. Meraih peringkat pertama. Jadi songong nih Qixing. Ia yakin ia yang bakal jadi juara kali ini. Zentian hanya bisa ngedumel. Andai saja tadi ia kagak kalah ngelawan Lin Xiu, menang tuh mereka. Pas pula orang yang dipikirin udah nyampe aja tuh dia. Zentian kini berkata pada Qixing, sepertinya peringkat nomor 1 bukan milik kalian. Qixing sih masih pede cuy. Kagak mungkin kan mereka kalah. Masa iya para sampah ini bisa mendapatkan banyak kristal? Ya bisa aja sih mereka menang. Tapi itu pun kalau Lin Xiu mau menyerahkan kristal tingkat 8-nya. Tapi orang bodoh mana coba yang menyerahkan kristal tingkat 8 kepada akademi? Kini Lin Xiu pun mulai mengeluarkan semua kristal yang timnya dapatkan. Totalnya Lin Xiu dan timnya memperoleh 280 poin coy. Sama dengan Qixing. Kini peringkat 1 dan 2 poinnya sama nih. Melihat skornya disamai sama Lin Xiu, mulai cari alasan cuy Qixing. Zentian malah bales, lah kalah ya kalah aja, jangan banyak alasan gitu. Dikarenakan poinnya sama, kini Qixing nanya cuy sama guru yang hitung. Kan ada 2 nih yang poinnya sama, nanti hadiah peringkat pertamanya gimana dong? Qixing butuh hadiahnya cuy, nggak rela dia bila para sampah yang bakal mendapatkannya. Dikarenakan hal ini baru terjadi, guru ini pun mau diskusi dulu cuy sama kepala sekolah. So, untuk sekarang, mereka masih harus menunggu lagi. Jadi sebel cuy Qixing, masa sih poinnya bisa sama dengan para sampah itu? Sementara teman-temannya pada senang, Lin Xiu malah nyesel cuy. Kalau tahu poinnya bakal sama, tahu gitu Lin Xiu nggak bakal nyerap banyak kristal pas balik kemari cuy. Tapi ya gimana kan, udah terlanjur juga.
Lagian hasil ini merupakan sejarah cuy, di mana kelas 10 bisa duduk di posisi teratas. Dan akhirnya setelah rentetan kejadian yang sangat brutal, kompetisinya pun bentar lagi akan kelar cuy. Setelah seminggu berpetualang, para siswa yang masih selamat mulai kembali lagi di akademi. Dari 100 siswa yang dikirimkan, hanya 65 cuy yang berhasil selamat. Sementara sisanya, ya wassalam. Lin Shu dengan gagah berani memimpin jalan timnya kembali menemui Pak Nan dan teman kelas 10-nya. Melihat itu, Pak Nan senang banget cuy. Semua muridnya balik komplit dengan selamat. Pak Nan gak terlalu berharap sama hasilnya. Yang penting, para muridnya itu selamat. Udah, cukup bersyukur dia. Pak Nan menjelaskan, performa mereka di Diamond Forest itu nggak buruk-buruk banget lah. Mereka duduk tuh di posisi 16 dan semua orang mendapatkan 10.000 poin karenanya. Kini Lin Shu ngedumul cuy. Apa Pak Nan nggak mau tahu gitu hasil dari tim yang ada di G17? Melihat Lin Shu yang pede gitu, Pak Nan ngira Lin Shu pasti jadi 10 besar ya. Lin Shu berkata, lah di atas lagi dong Pak. Makin sumringah Pak Nan cuy dengernya. Lin Shu dengan lantang berkata, bila timnya berhasil menduduki peringkat pertama. Mendengarnya auto shock cuy satu kelas. Gila banget Lin Shu. Kelas 10 pun merayakan keberhasilan dengan penuh sukacita. Sungguh bangga cuy Pak Nan dengan anak didiknya ini. Kalau gini mah mereka yakin mereka kagak bakalan jadi yang terakhir cuy. Kemudian sekarang kita memasuki tahap akhir dari kompetisi siswanya cuy. Kepala sekolah mulai membacakan hasil yang diperoleh oleh tiap kelas. Rumor tentang kelas 10 yang memiliki performa luar biasa udah kesebar tuh di kuping para murid. Kepala sekolah kini mengumumkan bila kelas 1 dan kelas 10 cabang utara mengumpulkan poin yang sama cuy. Jadi mereka lah yang teratas pada kompetisi kali ini. Sementara kelas 10 yang lagi merasakan euforia keberhasilan, kelas lain hanya bisa nyinyirin saja. Sekarang ini lagi bingung nih cuy kepala sekolah. Hal kayak begini baru pertama kali terjadi. Hadiah yang disiapin pun cuma satu pula. Gimana nih jadinya? Zhuo Qixing kini maju dan berkata cuy. Ia ada ide nih buat menentukan pemenangnya. Ia mau menantang Lin Shu sebagai perwakilan kelas 10 untuk duel melawannya. Jelas hal itu membuat suasana jadi makin memanas. Kelas lain ingin membuktikan kelayakan dari kelas 10 cuy. Dan kelas 10 juga kagak takut akan tantangan dari mereka. Dengan Lin Shu yang menerima tantangan duel itu, kelas 10 mendukung Lin Shu sepenuhnya. Sebelum duel dimulai, kepala sekolah meminta pendapat dulu cuy dari kedua wali kelas. Wali kelas 1 sih jelas setuju banget dia. Ia yakin Zhuo Qixing pasti bakal menang. Tapi, apa Pak Nan setuju? Santai saja, ia akan meminta Qixing buat lebih kalem sama Lin Shu. Lah, kocak, nggak usah bikin kalem. Bikin keras aja sekalian. Pak Nan yakin Lin Shu kagak bakal kalah. Lin Shu bakal membuat anak didik kesayangan wali kelas 1 jadi babak belur, ucap Pak Nan dengan pedenya. Nah, dikarenakan kedua wali kelas juga sudah memberikan persetujuan, kepala sekolah pun mempersilahkan Lin Shu dan Zhuo Qixing buat memulai duelnya cuy. Sebelum naik ke arena, Lin Shu nanya cuy sama Luoye, pasti Lin Shu bakal menang kan? Luoye dengan sepelenya berkata, jikalau Lin Shu yang telah menyerap kristal ring 8 masih kalah, mending Lin Shu pulang aja sana. Nambah pressure aja nih Luoye cuy. Padahal Lin Shu cuma minta disemangatin doang. Malah dikasih beban. Pertarungan kedua orang ini jelas menjadi pusat perhatian cuy. Keduanya kini udah saling berhadapan. Tanpa banyak bacot, Qixing pun maju menyerang. Serangan Qixing ditahan cuy sama Lin Shu. Terlalu dini untuk kau melawanku, ucap Qixing. Lin Shu gak peduli sih. Ia hanya fokus dan menggunakan Phoenix Fury-nya. Serangan api milik Lin Shu mengarah pada Qixing cuy. Di saat berhadapan ini, Qixing merasakan api dari Lin Shu makin bertambah panas. Jikalau ditahan akan jadi masalah cuy. Makanya Qixing memilih menghindar saja kali ini. Tapi meskipun bisa dihindari, efek ledakannya membuat Qixing jadi berantakan. Kayak gembel dia. Yah, bagaimana rasanya dipanggang, ucap Lin Shu. Dipermainkan sama Lin Shu, Qixing jelas jengkel cuy. Ia pun maju untuk membalasnya. Serangan Radiant Divine Qixing sungguh cepat sekali.
Lin Shu kagak bisa ngindar cuy karenanya. Mau kagak mau, ya harus dipantulin nih serangan dari Qixing. Benturan keduanya tak terhindarkan. Efeknya, keduanya pun terdorong mundur bersamaan. Qixing masih tak menyangka cuy, Lin Shu bisa juga loh mantulin serangan andalannya. Tapi paling itu cuma hoki doang ya kan? Makanya kini Qixing pun sekali lagi maju. Melihat performa dari Qixing, kepala sekolah merasa ya wajar aja cuy. Ya secara, Qixing kan dari keluarga elit tuh. Resource yang mereka miliki pasti oke punya. Jadi wajar bila bakatnya berada di atas rata-rata. Tapi Lin Shu, ia nggak punya latar belakang cuy. Iya, Lin Shu itu cuma rakyat jelata. Heran kepala sekolah, bagaimana Lin Shu bisa berkembang jadi seperti itu ya? Bakat dari Lin Shu ini memang sungguh luar biasa. Sembari melihat Lin Shu yang fokus menghindari serangan-serangan milik Qixing, kepala sekolah pun kini melihat ada yang menarik cuy. Ia tahu tombak yang dipakai sama Lin Shu. Gila, itu adalah Blackthorn Spear. Ada hubungan apa Lin Shu sama Hong Bailey? Kemudian, kini serangan-serangan dari Lin Shu masih belum bisa cuy mengenai Qixing. Sekali lagi Qixing menggunakan Radiant Blade-nya. Dikarenakan Radiant ini gerakannya cepet banget, Lin Shu mau memperlambatnya cuy. Jadi deh sekarang, Lin Shu menggunakan elemen S-nya. Makin takjub cuy kepala sekolah. Lin Shu bisa pakai 2 elemen anjir. Gede banget dia. Qixing yang kaget auto harus mundur sejenak. Ia cuma tahu Lin Shu tuh atributnya api. Lah kok ada es segala? Bro ini kurang riset ternyata cuy. Kini kedua kaki Qixing udah membeku. Harusnya sih kagak bisa gerak dah tuh. So, setelah dibekuin, sekarang waktunya dipanasin lagi ya kan? Phoenix Fury siap menyerang. Tapi emang sih kuat banget nih Qixing cuy. No, masih bisa bertahan loh dia dikembur sama Lin Shu. Dikarenakan Lin Shu punya atribut es, Qixing jadi yakin Lin Shu udah nyerap kristal tingkat 8-nya. Ya Lin Shu sih nggak menghindar cuy, ia mengakui ia telah menyerapnya. Nah, jadi makin emosi cuy si Qixing. Sampah sepertimu, berani-beraninya. Qixing yang emosinya udah tak tertahankan, ia menggunakan Hidden Origin Art-nya. Hidden Origin Art ini sungguh sulit dipelajari loh aslinya cuy. Siapa sangka Qixing bisa menguasainya? Semakin banyak energi yang dikompres, maka semakin banyak pula kekuatan yang akan dilepaskan. Kini Qixing pun maju dengan kekuatan penuhnya. Tebasan dari Qixing menebas tubuh dari Lin Shu. Zhang Yin shock cuy. Tidak. Ketua kelas mereka mokat. Tapi Luo Ye menyuruh semuanya buat diam. Lihatlah baik-baik, Lin Shu masih bertahan. Tubuh Lin Shu yang tertebas tiba-tiba menghilang cuy. Lin Shu ternyata menggunakan skill clone-nya. Qixing yang kaget tak tahu bila Lin Shu udah ada di belakangnya. Kini Lin Shu udah siap cuy menyerang dengan Storm Blossom-nya. Tapi lagi-lagi, serangan itu masih bisa ditahan cuy sama Qixing. Tapi setelahnya, satu serangan dari Lin Shu akhirnya bisa menembus bahu kiri dari Qixing. Pertarungan kini makin jadi seru cuy. Penonton makin tak tahu siapa yang bakal jadi pemenangnya. Keduanya itu memang sungguh luar biasa. Kini, tombak Lin Shu yang menancap mencoba Qixing cabut cuy. Jangan harap kau bisa mengalahkanku. Kini Qixing udah bersiap cuy dengan rencana selanjutnya. Lin Shu kini kaget. Qixing mau pakai racun dia cuy. Qixing udah nggak mau mikir panjang. Asalkan dia bisa mengalahkan Lin Shu, segala cara pasti bakal dia lakukan. Dikarenakan serangan Qixing ini berbahaya, mau nggak mau Lin Shu harus melepaskan tombaknya buat menghindar. Qixing pun mencabut tombak tadi cuy dengan gagahnya. Ia merasa bakal menang. Dikarenakan Lin Shu udah kehilangan senjatanya, pede cuy Qixing, ia bakal menang lewat adu jotosan. Dark Dragon milik Qixing bertubi-tubi menghantam tubuh milik Lin Shu. Efek racun yang dipakai Qixing ternyata membuat energi Lin Shu jadi boros cuy. Satu uppercut membuat Lin Shu mental ke atas. Lin Shu yang udah tak berdaya harus menghadapi serangan pamungkas milik Qixing. Terimalah pukulan terakhir ini. Seketika arenanya hancur cuy. Semua penonton bengong tak percaya dengan apa yang telah mereka lihat. Lin Shu kini terkapar. Qixing mengatakan meskipun Lin Shu kagak mokat, kalau nerima pukulannya harusnya Lin Shu harus jadi pasien selama 6 bulan. Lin Shu kini sekuat tenaga cuy mempertahankan kesadarannya. Ia sekarang memikul harapan setinggi langit dari kelasnya.
Lin Shu kagak maulah mengecewakan teman-temannya. Karenanya, Lin Shu harus melakukan segala upaya yang ia bisa. Dikarenakan udah mencapai level 25, Lin Shu kini memenuhi syarat cuy untuk membuka Genlock tahap 2. Ia pun meminta sistem buat segera membukanya. Meskipun ada kemungkinan Lin Shu bakal mokat, tapi ia gak peduli cuy. Ia akan mengambil resikonya. Proses pembukaan Genlock pun dimulai. Lin Shu merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Tubuh milik Lin Shu dipaksa jadi lebih kuat cuy. Jadi ya wajar aja bila sakitnya setengah mati. Melihat Lin Shu yang sangat kesakitan, heranlah Qixing. Perasaan racunnya nggak separah itu deh. Tapi kenapa Lin Shu malah kesakitan gitu ya? Melihat muridnya lagi kesakitan, Pak Nan sekarang mau menghentikan pertandingan cuy. Tapi kepala sekolah melarangnya. Lin Shu masih baik-baik saja. Rasa sakit kayak begitu hanya terjadi bila seniman bela diri telah menembus batasannya. Pantas aja Bailey memberikan tombak OP itu kepada Lin Shu. Lin Shu sangat menarik ternyata. Kuman kepala sekolah cuy. Kini bersamaan dengan sistem yang mengasih notif bila proses pembukaan tahap 2 telah sukses, Lin Shu kembali berdiri. Dikarenakan tadi sudah dihajar habis-habisan, sekarang waktunya gantian. Lin Shu bersiap dengan Silver Thunder Fist-nya. Sementara itu, Qixing yang masih jengkel, ia akan melawan dengan Dark Dragon Annihilation-nya. Pukulan keduanya saling berbenturan. Kecepatannya sungguh gila cuy. Namun kali ini, mental tuh cuy Qixing. Ia masih tak percaya, dalam waktu yang sesingkat itu saja, Lin Shu bisa jadi tambah kuat. Ini gak bisa diterima, aku gak boleh kalah. Kini dengan cepat, Lin Shu udah ada di depan Komu Qixing. Makan tuh serangan-serangan dari Lin Shu. Serangan-serangan tadi membuat Qixing langsung tak berkutik cuy. Berkat itu, fiksi kali ini Lin Shu yang akan jadi pemenangnya. Kelas 10 jelas langsung bergembira cuy. Ketua kelas mereka memang sungguh luar biasa. Kepala sekolah kini mendekati Lin Shu. Ia memujinya, tapi berbeda dengan wali kelas 1 cuy. Ia masih kagak terima muridnya dikalahin sama Lin Shu. Ia pun kini mulai cari-cari alasan. Pasti Lin Shu pakai obat terlarang kan? Makanya Lin Shu bisa menang. Mana mungkin orang yang mau kalah kok tiba-tiba jadi kuat gitu? Wali kelas dari kelas 1 meminta mereka mengadakan investigasi cuy kepada Lin Shu. Lah, kocak, kalah kok banyak bacot. Lin Shu mah santuy aja. Silakan saja kalau mereka mau memeriksanya. Orang dia bersih aja kok. Kepala sekolah pun berkata, jadi menurut kelas 1, peningkatan kekuatan itu harus pakai obat terlarang. Terus apa kabar dengan Zuo Qixing? Dia bisa tuh meningkatkan kekuatannya dengan pakai origin art-nya. Apakah Qixing pakai obat juga? Mendengarnya, masih aja loh ngeles nih orang cuy. Kalau Qixing kan emang jenius. Mereka semua sudah tahu bila Qixing menguasai hidden art origin itu. Lah, Lin Shu teknik apaan itu? Dibantah terus-terusan, jadi jengkel cuy kepala sekolah. Dengan nada tegas ia berkata, seni bela diri itu sungguh dalam. Masih ada banyak hal yang tidak bisa dipahami oleh mereka. Ketidakmampuan mereka dalam memahami metode penguatan milik Lin Shu itu membuktikan bila kelas 1 itu IQ-nya rendah. Kelas 10 kini juga mulai protes cuy. Apa-apaan dah tuh mereka? Kalah ya kalah aja, kecot terus, banyak banget alasannya. Wali kelas 1 kini makin emosi cuy dibuatnya. Dikarenakan kagak mau tambah malu, ia akan mengakui kekalahan kelasnya kali ini. Ia pun menyuruh murid lainnya buat ngebawa Qixing ke ruang medis dulu cuy. Nah, setelah perkecotan tadi, akhirnya secara resmi, kelas 10 cabang selatan dinyatakan menjadi pemenang dari kompetisi siswa baru cuy. Kelas 10 pun merayakan dengan sukacita, sementara kelas 1, mereka hanya diam dan memendam perasaan iri dengkinya. Kemudian kita bersambung cuy.